Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah adalah warisan daripada Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita. Sebuah aktivitas istimewa yang hanya Allah berikan kepada para nabinya, pada rasulnya, dan akhirnya diberikan kepada umat Islam, karena umat Islamlah adalah umat yang terakhir untuk menyampaikan dakwah kepada seluruh alam. Maka dakwah ini digolongkan sebagai salah satu amal yang paling mulia di dalam Al-Quran dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan perkataan manakah yang lebih baik daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah? Mereka beramal soleh dan mereka berkata, sesungguhnya kami adalah bagian daripada kaum muslimin. Karena dakwah ini sebetulnya adalah menyampaikan kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah aktivitas yang mulia, sebuah aktivitas yang baik yang tentu saja harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Namun kadangkala tatkala menyampaikan aktivitas dakwah ini, kita seringkali lupa bahwa menyampaikan kebenaran haruslah dengan kebaikan. Dan kadang-kadang pula tatkala kita berdakwah, kita lupa bahwa Rasulullah SAW pun mendapatkan banyak cacian, banyak cercaan, banyak cobaan, banyak siksaan, bahkan pemboikotan dan segala sesuatu yang tidak enak. Mengapa? Karena ini perkara mulia yang disampaikan oleh para nabi. Maka dia senantiasa akan mendapatkan tentangan, dia senantiasa akan mendapatkan hambatan. Dan tatkala mereka mendapatkan itu, banyak orang yang lupa bahwa mereka harus senantiasa bersabar sebagaimana yang Nabi contohkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Ketika kita mendapatkan keburukan, kita mendapatkan kejelekan, kita mendapatkan kesulitan dalam dakwah ini, maka tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Maka jangan balas kejahatan itu dengan kejahatan. Karena mengapa? Karena dakwah tidak memerlukan itu. Di dalam hadisnya Rasulullah sampaikan kepada kita, jika ada orang mencela engkau dengan aibmu, jangan balas mencela dia dengan aibnya. Mengapa? Karena dosanya kelak dia akan tanggung, bukan dirimu akan tanggung. Bukan apa yang keluar dari lisan orang lain yang engkau harus permasalahkan, tapi apa yang keluar dari lisanmu, itulah yang bermasalah. Karena engkau tidak akan mendapatkan dosa ketika banyak orang mencelamu, tapi ketika engkau sekali mencela orang, maka dosanya yang engkau dapat. Maka inilah Islam. Dakwah disampaikan dengan cara yang baik. Ketika kita ingin menerapkan syariat Allah, maka kita pun mencontohkan dengan baik. Kita memberikan tauladan pada orang-orang lain. Kita memberikan contoh bagi orang-orang lain bahwa akhlak adalah cara yang termudah untuk mendakwahkan Islam. Tidak mudah mengkafirkan orang lain. Kita tidak mudah untuk menganggap orang lain salah, memahami apa yang mereka lakukan, lalu mengantarkan yang baik pada mereka, membuat mereka untuk cenderung kepada Islam. Inilah yang harus kita lakukan. Dan apabila ada orang sekali lagi yang menghalangi jalan dakwah, mereka menghambat jalan dakwah, inilah sunatullah dakwah. Dan kita harus bersabar pada mereka. Kita harus tetap baik pada mereka. Kita menghantarkan akhlak ini pada manusia semuanya. Maka inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka menjadilah kita seperti Imam Sya'bi yang tatkala dia dicela, dia sampaikan kepada yang mencelanya, jika perkataan engkau bohong, maka mudah-mudahan Allah mengampunimu. Dan bila perkataanku yang salah, bila aku yang salah, mudah-mudahan Allah mengampuniku. Maka yang manapun yang benar, apakah Allah yang mengampuninya atau Allah yang mengampuni kita, semuanya baik di mata kita. Dan ketika kita membalas mencela orang-orang yang mencela kita, maka itu adalah sebuah kebaikan bagi dia. Justru itu yang diharapkan. Apapun yang kita dapatkan, ambil saja yang baiknya. Kadang-kadang nasihat itu memang dilempar ke muka, sehingga muka kita merasa sakit. Kadang-kadang diselipkan ke kantong kita, kadang-kadang diberikan dengan pujian. Maka yang manapun ambil saja nasihatnya, yang lain jangan pedulikan. Lebih baik kita berfokus bagaimana caranya kita berdakwah di jalan Allah, bagaimana kita caranya untuk menerapkan Al-Quran, bagaimana menerapkan Al-Quran, lalu bagaimana mendakwahkannya ke tengah-tengah umat, sampai umat ini memahami dan akhirnya tertarik dengan Islam, lalu menerapkan Islam. Inilah tugas kita dalam berdakwah, apalagi dalam berdakwah dalam menerapkan syariah dan khilafah, sebuah hal yang besar. Maka akhlak kita pun harus menjadi besar, diri kita pun harus menjadi lapang.
terhadap hal-hal yang menggugah kita untuk membalas. Balaslah, kalaupun mau membalas, dengan balasan yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.